Halo teman-teman semua, selamat datang di video ketiga berkaitan dengan token organization pada playlist belajar desain token pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengorganisasi token supaya tokennya jadi lebih gampang dan mudah untuk dipahami oleh desainer yang lain ataupun developer. Nah, sebelum masuk ke video pembelajarannya, di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa di sini saya sudah menyediakan jalur belajar UI design yang mana teman-teman bisa belajar dari Figma dasar, auto layout, desain sistem, dan token pemula. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk belajar karena kita akan menyediakan jalur belajar UI design secara gratis sehingga teman-teman bisa belajar dengan tenang, nyaman, dan untuk siapapun. Jangan lupa juga untuk di-subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman bisa langsung dapat materi yang terbaru dari Hipsteran UI UX Design. Terima kasih. Nah, token organization sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah primitive token, semantic token, dan komponen specific token. Bedanya apa? Kita bisa lihat pada gambar. Di sini ada value, teman-teman pasti sudah tahu ini adalah value-nya warna putih ya. Primitive tokennya kita tulis warna putih itu netral 0. Lalu ada semantic tokennya, ini surface primary, dan di sini ada komponen specific token. Jadi spesifiknya untuk siapa? Misalkan di sini untuk button secondary, untuk icon invert. Kalau fill title itu nggak pakai komponen spesifik, jadi dia bisa pakai surface primary. Nah, kenapa sih ada yang pakai semantic, ada yang pakai komponen spesifik, kenapa nggak ada yang pakai primitive token? Nah, mungkin teman-teman juga nanya nih, kenapa sih kayak gitu? Oke, kita langsung bahas satu persatu untuk token organization ini ya. Yang pertama, primitive token atau global token. Biasanya disebutnya seperti itu ya. Kalau nggak primitif, ya global. Primitive token atau global token sebenarnya sebuah kata yang digunakan untuk mewakili properti atau nilai tertentu dalam desain. Jadi, misalkan di sini ada warna, kita bikin warna netral dari 200 sampai 800. Nah, ini value-nya ada di sini. Oke ya. Jadi, si value ini yang CACBD4 udah nggak perlu kita sebut lagi, teman-teman. Kita tinggal sebutnya yang ini, netral 500, netral 600, netral 700 untuk primitive token. Jadi, dia dasarnya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada sizing. Jadi ini size-nya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, ini size-nya ada 2 sampai 8. Kita udah nggak nyebut lagi size-nya 24 gitu. Nggak, tapi udah size 6. Kalau teman-teman cek di Tailwind CSS, itu udah ada tuh spacing-spacingnya. Dari spacing 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu udah mudah banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti video-video saya sebelumnya, mungkin teman-teman akan paham bahwa oke, kita akan bikin kelipatan 8. Ingat ya, spasi kelipatan 8 atau kelipatan 4 kayak gitu. Nah, itu juga akan teman-teman temuin nanti di primitive tokennya. Jadi seperti itu, primitive token adalah dasar ya, atau sebuah kata yang mewakili properti. Nah, properti ini value, yang mewakili value ini ya. Oke, lanjut ke semantic token. Jadi semantic token tuh apa sih mas? Kenapa sih harus dibedain? Ada semantic token, ada primitive token atau global token. Kenapa harus dibedain kayak gitu ya? Semantic token sebenarnya gimana sih kita ngasih nama token itu punya makna sama tujuan tertentu. Jadi semantic token harus punya makna dan tujuan. Juga di mana aset tersebut harus digunakan. Misalkan nih semantic token yang ada di sini nih. Color background button. Kita udah tahu nih bahwa background button pakainya tuh warna yang ini, warna gray 900 gitu ya. Jadi si semantic atau alias token itu ngambil warna dari si primitive atau global token. Jadi nggak ke value lagi. Nanti kalau mau diubah color backgroundnya, itu tinggal ubah primitive token, sehingga yang hardcore value ini nggak akan berpengaruh apapun gitu ya, kecuali hardcore value-nya diganti, nanti primitifnya ganti, semantiknya juga ganti, kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih gampang nih teman-teman untuk mengelola si token ini. Mas, kalau di desain sistem itu kayaknya lebih gampang deh. Nah, sebenarnya pondasinya itu ada di sini teman-teman, ada di token, jadi bukan di desain sistem. Kalau teman-teman bingung antara desain token dengan desain sistem, bisa lihat video saya yang terkait desain token yang introduction.
Kayak gitu ya. Jadi semantic token itu gimana caranya kita membuat sebuah naming atau aliasing yang mempunyai makna dan tujuan di mana aset tersebut digunakan. Oke, sampai sini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja. Nah, kalau komponen spesifik token gimana Mas? Nah, ini lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi dia mewakili properti dan nilai desain yang spesifik ya. Jadi yang spesifik. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ini ada value, ini adalah global token atau primitive token, ini adalah alias atau semantic token. Komponen spesifiknya kita bisa lihat di sini. Oke, ini button primary background default, button primary background hover, button primary background inactive. Jadi dia sudah langsung menyebutkan ini tuh untuk siapa, warnanya apa, untuk apa, dan step-nya seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah harus seperti ini Mas untuk komponen spesifik token? Nggak harus ada 4 ini. Kalau kita lihat di sini, nah ini 2 pun nggak masalah. Yang penting kita tahu dia tuh spesifik untuk apa, untuk icon, apa untuk button, atau untuk nanti field dan lain sebagainya. Itu bisa disebut komponen spesifik token. Bentuknya sudah spesifik terhadap komponen, gitu ya. Spesifik terhadap komponen. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai token ordering. Nah, token ordering ini teman-teman mungkin masih ingat berkaitan dengan kategori kemarin ya. Jadi token ordering ini adalah struktur desain token yang selalu diawali oleh primitive token. Dan selanjutnya kita sebenarnya bisa milih antara salah satu atau keduanya untuk semantik dan komponen spesifik ya. Nah, terus best practice-nya gimana sih Mas? Best practice-nya sebenarnya berjenjang ya, dari primitif atau global token, terus semantik, dan juga komponen spesifik token, biar lebih gampang gitu pengelolaannya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, ada value, di sini ada global token atau primitive token, terus dia bisa langsung ke semantik di sini ya untuk bagian ini, terus dia bisa langsung ke icon, langsung brand contrast icon, ya udah ini aja gitu ya. Terus ini dia semantik dulu, terus ke komponen spesifik, ini juga semantik, ini semantik. Jadi kalau komponen spesifik itu harus sudah jelas apa gitu ya. Ini kayak ini icon, ini button kayak gitu. Kalau semantik itu masih belum kelihatan sebenarnya, tapi dia udah ngasih tahu nih ini tuh untuk yang kelihatan langsung lah. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau bingung teman-teman boleh banget lo langsung masuk ke grup Telegram yang sudah kita buat sehingga bisa langsung nanya di situ. Kita biasanya juga akan belajar banyak di situ ya teman-teman. Oke, tertarik untuk belajar desain token karena 3 pertemuan ini kita selalu materi ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana caranya kita membuat primitive token, semantic token, dan juga komponen spesifik token. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat videonya, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan praktek pembuatan desain token. Semoga bermanfaat dan seperti biasa dari saya, terima kasih.